Halo Sobat Webers, kembali lagi di channel AFC Web Indonesia. Dan pada kali ini kita akan membahas sebuah solusi untuk kantor-kantor kecil ataupun small office, home office. Jadi kita akan membahas solusi jaringannya, mulai dari awal perencanaan jaringan sampai ke tahap konfigurasi beberapa fitur yang sering digunakan pada skenario tersebut. Nah, biasanya untuk kebutuhan kantor kecil, kemungkinan usernya di dalam kantor tersebut hanya sekitar 20-30 orang saja. Lalu untuk luas bangunannya mungkin seperti ruko ya, dengan panjang kali lebarnya yaitu 15 kali 8 meter. Nah, lalu pada kali ini kita akan membuat satu playlist yang berjudul tentang Office Solution. Nah, jadi di Office Solution ini kita akan membahas awal perencanaan jaringan sampai ke konfigurasinya, dan di video kali ini kita akan membuat video pertama, yaitu proses pembuatan AI heatmap. Nah, heatmap ini itu apa? Jadi heatmap ini adalah suatu proses perencanaan jaringan di dalam denah yang kita punya. Jadi ketika kita memiliki denah ataupun blueprint dari ruko kita atau bangunan kita, di situ kita bisa membuat jaringan wireless agar seluruh area dari denah kita tersebut tercover oleh cakupan akses point yang akan kita beli. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa kita membutuhkan heatmap. Jadi, pancaran sinyal akses point ini sangat sensitif. Dia dapat terpengaruhi oleh banyak halangan. Salah satu halangannya adalah dinding. Dinding ini sangat amat berpengaruh tentang terhadap kualitas sinyal akses point yang akan kita punya. Nah, contohnya jika kita memiliki tembok dengan berbahan dasar bata ataupun beton, itu sangat amat mempengaruhi karena pancaran sinyal akses point tidak dapat menembus bangunan atau bahan dasar tembok tersebut. Nah, lalu juga ada yang namanya dinding kayu ataupun ada kaca ya, lapisan kaca, pintu kaca. Kaca ini salah satu bahan yang sangat amat sulit ditembus karena dia memantulkan pancaran sinyal frekuensi dari akses point yang kita miliki. Nah, setiap ketebalan dari dinding atau tembok tersebut juga sangat berpengaruh terhadap sinyal akses pointnya. Jadi semakin tipis akses point tersebut, pancarannya semakin baik. Kalau tembok atau dindingnya tebal, pancaran dari akses point tersebut semakin sulit untuk menembus area di balik dinding tersebut. Nah, lalu halangan yang kedua bisa berasal dari pancaran sinyal frekuensi dari perangkat yang memiliki frekuensi serupa. Contohnya di sini ada beberapa perangkat seperti microwave, lalu ada cordless phone atau telepon tanpa kabel, ataupun ada juga gangguan dari sistem wireless security seperti alarm pemadam kebakaran ataupun kamera CCTV yang menggunakan wireless. Nah, selanjutnya itu adalah penjelasan kenapa kita memerlukan heatmap. Jadi sekarang kita akan membuat heatmapnya terlebih dahulu sebagai awal perencanaan jaringan. Jadi Ruiji Cloud ini juga memberikan sebuah solusi untuk pembuatan heatmapnya dengan gratis. Jadi kita bisa membuat heatmap tersebut secara gratis di website Ruiji Cloud-nya. Nah, oke, sekarang kita langsung ke tahap pembuatan heatmapnya tersebut. Di sini pertama-tama kita bisa membuka ruijicloud.com-nya dulu. Saya akan buka. Nah, jika teman-teman sudah memiliki akunnya, kalian bisa tinggal langsung login aja di sini. Atau kalau belum memiliki akunnya, kalian bisa daftar dulu. Nah, untuk penjelasan daftar akun Ruiji Cloud ini sudah saya jelaskan di video
proses training RCNA atau training sertifikasi gratis dari Ruiji. Nah, di video itu sudah saya jelaskan cara pembuatan akunnya secara detail. Nah, di sini saya akan login dulu. Nah, setelah masuk ke dalam Ruiji Cloud-nya, kalian bisa ke bagian AI heatmap yang ada di sini. Kita tinggal klik aja. Nah, setelah masuk ke bagian AI heatmap-nya, di sini kalian bisa apa aja? Yang pertama, kita bisa melihat produk dari semua perangkat Ruiji maupun perangkatnya RI. Di sini kita bisa melihat chassis switch agregasi, switch core, dan juga yang lainnya. Sampai ke access point, sampai ke router, itu semuanya lengkap di sini. Nah, kita juga memiliki yang namanya kategori dan juga subkategorinya. Jadi ketika kalian ingin melihat wirelessnya saja, di sini kita tinggal klik aja wireless, nanti keluar semua akses pointnya. Lalu ada juga home wifi untuk seri perangkat rumahan, di sini juga ada. Dan kita juga bisa membuat sebuah perbandingan antara produk Ruiji yang satu dengan yang lainnya. Contohnya di sini saya memilih untuk produk wirelessnya atau access point-nya. Kita akan menggunakan sebuah fitur yang namanya versus, yaitu VS ini versus artinya. Nah, cara menggunakannya bagaimana? Cara menggunakannya yang pertama kita pilih produknya dulu, mau produk wireless, switch ataupun router. Lalu yang kedua kita pilih sub kategorinya. Subkategorinya ini ada wall, ceiling, outdoor, access controller ataupun bridging PTP. Jadi di sini saya akan memilih yang ceiling contohnya. Untuk ceiling ini saya tinggal menambahkan dengan mengklik tombol versus di sini. Lalu kita tinggal klik contohnya 2260G. Ini adalah salah satu akses pointnya RI, ditandai dengan nama RI ya di sini. Kalau Ruiji ada nama Ruiji-nya. Nah, untuk 2260G di sini kita add to versus. Lalu untuk satunya lagi 2260E misalnya. Di sini kita klik juga add to versus. Lalu kita tinggal klik aja view versusnya di sini. Di sini akan terlihat perbandingan antara produk 2260G dan 2260E. Nah, kalau teman-teman ingin langsung melihat apa sih yang bedanya gitu secara langsung, kalian bisa mengklik tombol show difference only aja. Nah, di sini akan disimpulkan tentang bagian apa saja atau spesifikasi yang mana yang berbeda antara kedua akses point tersebut. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa yang namanya menambahkan produk dari brand lain ke dalam topologi kita nantinya. Contohnya di sini kita bisa menambahkan jika kita memiliki router, switch ataupun akses point dari brand lain. Nah, di sini kita bisa contoh tambahkan untuk router. Kita buat namanya MKT misalnya. KT, lalu sini ada beberapa isinya. Dan kita bisa menaruh harganya ya jika kita sebagai sales yang memberikan solusi terhadap jaringan klien kita, lalu sekaligus kita bisa mendaftarkan harganya di topologi yang akan kita punya nantinya. Di sini kita contoh buat harganya 0 saja. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ada router. Ini saya juga sudah buat sebelumnya, lalu ada juga IP cam. Jadi proses pembuatan perangkat dari brand lainnya hanya seperti itu. Kita tinggal klik add product aja, lalu kita pilih kategorinya apa dan kita isi beberapa kriteria yang dibutuhkan dari perangkat tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa apalagi di tab AI heatmap ini. Kita bisa melakukan yang namanya BOM atau Bill of Material, yang mana ini adalah tab yang merancang sebuah topologi jaringan di dalam denah lokasi kita. Nah, cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya di sini kita tinggal create BOM aja.
Lalu kita buat namanya, misalnya small office. Di sini saya akan buat. Lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah upload denahnya terlebih dahulu. Di sini saya akan mengklik upload. Nah, lalu untuk denahnya, contoh di sini saya sudah punya sebuah denah yang saya dapat dari Google ya, teman-teman. Lalu nama lantainya kita isi, contohnya lantai 1. Ini kita klik OK. Nah, selanjutnya kita disuruh membuat skala. Jadi skala dari denah ini kita harus buat dulu nih, agar Ruiji Cloud-nya ini atau AI heatmap-nya ini tahu berapa sih luas bangunan yang kita miliki. Nah, di sini kalian bisa secara otomatis membuat skala by area. Jadi nanti dia akan menghitung luas areanya di sini berapa kali berapa, ataupun kita bisa tarik garis secara manual. Nah, contohnya untuk tarik garis secara manual kita bisa tarik di sini. Kan muncul untuk opsinya. Jadi untuk opsinya ini kalian bisa tarik sesuai denah yang kita punya. Contohnya di sini karena bangunan ruko office, small office itu cuman 15 kali 8 atau kantor-kantor kecil ya. Sedangkan bangunan yang saya punya ini dia 2 kali lipatnya, yaitu 30 kali 15. Di sini saya akan membuat perbandingan setengahnya, karena di sini jaraknya sekitar 7 meter, saya akan membuat setengahnya saja, yaitu 3,5 misalnya. Nah, lalu di sini juga ada fitur AI, yang mana AI ini dapat mendeteksi dinding yang ada pada denah kita. Jadi garis-garis dinding ini akan dapat dideteksi secara otomatis oleh sistem Ruiji Cloud-nya. Nah, contohnya di sini saya akan coba yang wall recognition-nya saya nyalakan. Jadi nanti dia akan mendeteksi secara otomatis. Seperti ini contohnya. Nah, karena ini teknologi AI, pastinya masih ada sedikit kekurangan ya teman-teman. Tidak semua sistem itu sempurna. Nah, maka dari itu kita dapat membuatnya dengan cara manual atau menambahkan garis barunya secara manual. Contohnya seperti ini. Kita tinggal draw a wall aja, lalu kita klik tambahkannya. Nah, jika teman-teman ada kesalahan nih atau kelewat garisnya seperti ini, kalian tinggal klik kanan aja untuk mendelete ya, seperti ini. Nah, sekarang saya akan coba hapus terlebih dahulu yang tembok dari AI-nya, karena saya akan membuatnya secara manual. Mungkin bagian ini akan saya skip aja. Oke teman-teman, jadi untuk temboknya di sini sudah saya delete semua yang dari AI-nya. Lalu kita akan membuat tembok secara manual. Nah, di sini kita tinggal klik aja draw a wall. Nah, untuk materialnya ada 3 pilihan ya, atau 3 opsi. Ada tebal, medium, dan juga tipis. Nah, untuk contoh tipe-tipe dinding ataupun tembok yang ada di kriteria tebal, medium, atau tipisnya bisa kalian lihat di sini. Contohnya untuk yang tipis mungkin ada partisi kayu, lalu ada juga material sintetik, tembok bata, ataupun kaca, dan juga yang lainnya. Nah, sebagai contoh untuk yang mediumnya seperti ini ada metal door, untuk yang tebalnya ada elevator. Nah, di sini saya akan membuat yang versi tebalnya untuk dinding bagian terluar dari small office ini. Di sini saya akan buat dulu. Jadi kita tinggal tarik garis aja seperti ini, tinggal klik kiri aja. Nah, kalau teman-teman ada kesalahan misalnya kelewat seperti ini, kita tinggal klik kanan aja, lalu yang ininya kita tinggal klik delete aja. Kita klik kiri lalu delete. Nah, selanjutnya contoh saya akan gambarkan lagi. Oke. Nah, di sini saya akan membuat tembok di dalamnya ini menggunakan yang tipis. Mungkin karena ini hanya kantor kecil, bahan
dindingnya ini mungkin ada yang tembok bata ataupun ada yang partisi kayu saja. Jadi saya akan membuatnya yang tipis. Sini saya akan membuat prosesnya terlebih dahulu. Mungkin untuk teman-teman saya akan skip lagi bagian video ini karena prosesnya lumayan lama. Untuk proses pembuatan temboknya di sini sudah hampir jadi ya teman-teman. Jadi untuk proses pembuatan temboknya di sini kalian juga bisa membuat sebuah kotak secara langsung. Contohnya kalian bisa drag aja. Nah, sini saya akan buat kotak secara langsung. Kalian tekan di hold, di grab, lalu seperti ini. Nah, contohnya seperti ini saya bisa buat. Dan kita delete. Lalu kalian juga misalnya ingin memotong temboknya di tengah, itu juga ada fiturnya, yaitu menggunakan truncate wall. Nah, di sini kita tinggal potong aja nih tengah-tengah nih. Kita potong. Nantinya dia akan ada dua sisi jadinya. Kalian bisa memanjangkan ataupun memendekkan garis yang sudah kalian buat. Contohnya seperti ini karena kelewat untuk area pintu. Nah, ataupun ini juga kelewat untuk area pintunya. Kalian bisa pendekkan lagi. Lalu untuk garis yang lagi sini saya akan buat garis terakhir. Nah, jadi untuk proses pembuatan temboknya kurang lebih sudah selesai ya teman-teman. Nah, dalam proses pembuatan AI heatmap ini kalian diharuskan untuk membuat temboknya ini secara detail ya, sesuai dengan tempat klien kalian. Karena apa? Karena ini menggambarkan proses pancaran sinyal dari akses point tersebut. Semakin detail denah yang kita buat, maka pancaran akses pointnya itu semakin mirip dengan lokasi aslinya. Nah, kurang lebih di sini saya akan membuat seperti ini. Sekarang kita bisa yang namanya menambahkan akses point yang akan kita beli. Contohnya di sini saya akan misalnya membeli RAP 2260G untuk seri ceilingnya. Ntar saya cari dulu 2260G. Nah, di sini ada 2260G. Kita tambahkan. Lalu di sini kita tinggal adjust aja untuk perangkat akses pointnya itu mau ditaruh mana. Nah, lalu untuk akses pointnya ini pancarannya juga bisa kita setting. Powernya, dB-nya berapa itu bisa kita setting. Misalnya akses point yang kita miliki ini akses point outdoor, lalu antenanya bisa kita ganti ya dengan antena eksternal. Nah, di sini kita tinggal klik kiri aja untuk perangkat akses pointnya. Maka di sebelah kanan sini ada power dB-nya, antena gain-nya berapa. Di sini kita bisa ganti. Contohnya di sini saya tidak mewajibkan. Di sini saya hanya menyarankan saja. Untuk powernya ini bisa kita turunkan menjadi 70%. Supaya apa? Karena kan di kondisi real di denah aslinya itu kita nggak tahu ya ada halangan apa lagi selain dinding, lalu juga perangkat wireless yang lainnya. Nah, di sini saya menyarankan untuk menurunkan powernya 70% saja. Jadi ketika kita sudah meletakkan posisi akses pointnya di posisi yang terbaik, maka ketika di lokasi ternyata masih kurang karena powernya di sini cuma 70%, jadi nanti akses pointnya tersebut akan lebih baik lagi atau tidak terlalu kurang sangat jauh dibandingkan jika kita buat 100% lalu kita buat pas-pasan untuk coverage akses pointnya. Nah, contohnya di sini setelah saya buat powernya 70, lalu di sini kita tinggal copy aja untuk akses point lainnya. Nah, sini kita tinggal copy, kita pilih lagi nih lokasi yang sesuainya di mana. Nah, lalu kita copy lagi, contohnya seperti ini. Nah, sini kita taruh satu ruang. Di sini juga kita taruh satu ruang. Kurang lebih seperti ini. Nah,
sini sekitar di sini akses poinnya. Oke, lalu untuk akses poin yang ininya apakah masih bisa digeser? Oke, kita tambahkan lagi satu untuk ditaruh di sebelah sini, ruang 8. Nah, jadi untuk gambaran pancaran sinyal akses poinnya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk kualitas sinyalnya yang berwarna hijau ini ditandakan dengan good atau bagus, yaitu dB-nya di bawah minus 50. Jadi mendekati 0. Semakin mendekati 0, maka pancaran atau kualitas sinyal yang kita miliki itu semakin bagus. Semakin menjauhi 0 atau di atas 75 dB, ini maka pancaran yang kita miliki itu semakin buruk. Nah, biasanya ketika kita sudah mencapai minus 80 dB, maka perangkat kita ini sudah tidak connect ke dalam akses poin tersebut. Nah, sebagai contoh di sini gambaran pancaran sinyalnya juga bisa kita ganti. Contohnya untuk 5G-nya kita membutuhkan 4 akses poin. Untuk satu denah ini mengcover ruangan hampir semuanya hijau ya. Hanya beberapa bagian saja yang masih kuning. Nah, untuk pancaran 2,4 GHz-nya kita tinggal klik aja. Maka sudah terlihat untuk pancaran 2,4 GHz-nya di sini hijau semua. Karena kualitas sinyal dari 2,4 GHz ini jaraknya lebih jauh dibandingkan yang 5 GHz. Tetapi untuk kualitas throughput-nya 2,4 GHz ini lebih kecil dibandingkan yang 5 GHz. Jadi kecepatan throughput-nya lebih kecil untuk memproses jarak yang lebih jauh. Nah, di sini selain menambahkan akses poin, kita bisa juga menambahkan yang namanya router dan juga switch. Nah, untuk routernya contoh seperti EG105GV2 saya akan menambahkannya, ataupun yang EG105GV2 yang tanpa PoE. Jadi yang P ini dia support PoE. Kalau kita memiliki akses switch PoE-nya nanti, kita nggak perlu beli yang router PoE ini. Sebagai contoh saya akan menggunakan yang tanpa PoE saja. Kita taruh misalnya di ruang 9 sebagai ruang server contohnya. Ini saya taruh, atau kita taruh di ruang 7 aja, ruang 7 sebagai servernya. Lalu ada switch. Untuk switchnya di sini saya akan taruh, sebentar, saya akan switch akses. Nah, ini dia. Kita cari switchnya RIGI saja, yaitu NBS series. Nah, untuk NBS seriesnya ini kita pilih yang NBS 3100 juga sudah cukup. Karena akses poinnya hanya ada 4 di sini, kita bisa pilih yang 8 GT saja atau 8 port, 8 port RJ45 dan 2 port SEP. Sini kita tinggal pilih. Nah, sini kita contoh taruh di sini aja. Maka di sini topologi produknya juga sudah ada ya, ada akses switch, ada router, ada akses point. Lalu kita misalnya memiliki existing perangkat dari brand lain. Contohnya seperti router Unify atau router Mikrotik. Di sini kita tinggal tambahkan aja router contohnya. Nah, nantinya juga akan tampil di topologi produk kita. Di sini saya akan delete karena saya akan menambahkan untuk produk IP kameranya. Jadi untuk IP kameranya kita tinggal klik aja. Di sini kalian buat dulu ya prosesnya di awal seperti yang saya sudah jelaskan. Kita klik add. Lalu kita taruh misalnya untuk di parkiran di sebelah sini. Nah, sini untuk di parkiran. Nah, kalian penasaran kan apakah pancaran dari IP kamera ini bisa kita lihat atau tidak? Nah, di AI heatmap RIGI ini kita bisa melihat pancaran kameranya sekaligus. Nah, caranya gimana? Caranya kita tinggal matikan dulu aja yang 2,4 GB wirelessnya. Untuk yang akses point kita tinggal nyalakan yang kamera simulation. Nah, di sini akan terlihat pancaran dari CCTV yang kita miliki. Untuk pancarannya ini tergantung dari spek CCTV teman-teman semua. Nah, untuk menggeser pancaran kameranya, kalian bisa mengklik tombol
yang berwarna hijau ini, lalu kita drag aja langsung, kita geser-geser. Nah, jadi ini pancarannya terlihat. Nah, untuk CCTV-nya juga speknya kalian bisa ganti juga setelah kalian buat di awal. Kalian bisa edit nih kalau ada yang speknya masih miss atau masih salah spek, kalian bisa ganti di sini. Nah, selanjutnya jika lantai yang teman-teman miliki ini lebih dari satu lantai ya, seperti contohnya ada 3 lantai ataupun bahkan 5 lantai, kalian tinggal copy aja. Kita tinggal copy. Nah, seperti ini. Ataupun kalau denah bangunannya berbeda, kalian tinggal tambahkan add floor aja di sini. Kita upload lagi denah lantai yang baru, lalu kita tandai dengan lantai 2 ataupun lantai 3 dan juga seterusnya. Nah, setelah sudah membuat AI heatmap ini, kalian bisa mengekspor laporan untuk diberikan kepada customer kalian dengan budget yang kalian tentukan juga. Contohnya kita bisa ekspor, di sini kita klik. Nah, lalu di sini kalian bisa mengincluding ataupun memasukkan biaya dari perangkat yang kalian jual. Di sini contohnya kalau saya klik including cost, nah akan muncul opsi untuk akan muncul tampilan tentang harga produk ya. Di sini kita bisa edit nih untuk harga produk ya. Contohnya untuk IP kamera misalnya 200.000. Nah, ini 200.000. Lalu untuk switchnya misalnya kita buat 3 juta. Nah, untuk harga ini ya, disclaimer dulu, saya tidak tahu harganya berapa ya. Di sini saya hanya mengarang saja. Jadi ini harga asal-asalan. Lalu untuk routernya misalnya kita juga taruh di angka 3 juta. Nah, ini 0. Nah, untuk akses poinnya mungkin kita taruh di angka 1,5 juta. Nah, 1,5 juta. Oke, kita tinggal lihat aja nih, balik lagi. Nah, maka total price-nya dan juga harga per unitnya di sini sudah dituliskan oleh Ruiji Cloud. Nah, setelah itu kita bisa melihat laporan apa saja sih yang bakal dibuat oleh AI heatmap-nya ini. Nah, di sini kalian bisa melihat topologi dari perangkat yang akan kita miliki. Nah, contohnya seperti ini. Ini tiap lantai karena saya tadi asal buat ya, untuk yang lantai kopinya, maka dia ada 2 router dan juga ada 2 switch. Ataupun kalian bisa kurangi nih di bagian sini. Nah, di sini untuk routernya kalian bisa delete 1 yang di lantai kopi, delete. Nah, kita tinggal close aja, lalu kembali lagi ke product list ya. Nah, setelah kita lihat topologinya, nanti dia akan berubah menjadi 1 router, NBS switch-nya ada 2, lalu ada access point RAP2260G 4 unit di masing-masing lantai. Kalian juga bisa mengexpand topologi tersebut menjadi lebih detail lagi untuk tiap access point-nya terlihat nih. Nah, di sini saya akan membuat yang collapse-nya aja atau yang digabungkan aja biar nggak ribet. Lalu di sini tampilan mapnya ini kalian bisa lihat temboknya ataupun kalian bisa tidak melihat temboknya. Ini terserah kalian ya, mau buat laporannya seperti apa. Kalau ingin customer kalian melihat contoh tembok ya, kalian bisa menyalakan matanya di sini. Nah, kalau matanya tertutup berarti temboknya ini hilang ya teman-teman. Kita nyalakan aja temboknya. Nah, di sini terlihat. Lalu di sini pancarannya untuk yang 2,4 giga. Lalu ini pancarannya untuk yang 5 giganya. Nah, lalu ini CCTV coverage-nya juga ada di sini. Nah, dan kalian juga bisa mengedit highlight yang ada di sini. Contohnya seperti ini. Misalnya kalian mau mengganti atau mau menambahkan highlight baru, misalnya gampang dikonfigurasi, harganya murah gitu. Nah, kalian bisa tambahkan di sini. Nah, selanjutnya kalian juga bisa mengedit company logonya ataupun nama company-nya. Jadi di hasil laporan dari AI heatmap-nya,
akan menggunakan logo PT kalian, bukan menggunakan logo Ruiji. Nah, di sini untuk save-nya kalian bisa berformat Excel, PDF ataupun Word. Di sini saya akan membuat yang formatnya Word terlebih dahulu. Saya akan save. Nah, jadi ini sudah dibuatkan secara otomatis oleh Ruiji Cloud dan ini gratis ya teman-teman. Di sini saya buka untuk hasil laporannya. Nah, small office. Lalu ada nama PT-nya, company name, kontak personnya siapa, nomor teleponnya berapa, itu ada. Nah, kalau kita menggunakan logo PT, nantinya di sini akan menggunakan logo PT kita. Nah, lalu di sini juga akan menggunakan logo PT kita nanti kalau kita ganti. Nah, sini ada highlight-nya. Lalu ada produk list-nya, ini produk apa aja yang kita setup di denah tadi. Ada NBS, ada EG, ada RAP. Lalu topologinya sudah digambarkan. Ini desainnya, di sini terlihat untuk desainnya ada temboknya, tembok tebal, ada tembok tipis, lalu ada akses poinnya. Nah, ini pancaran 2,4 GHz-nya, 5 GHz-nya. CCTV coverage-nya juga ada di sini. Lalu ada placement map-nya. Ini untuk yang lantai 1 kopi. Jadi ini sama seperti laporan yang di atas. Ada pancarannya, ada CCTV coverage-nya, dan juga di akhir ini sama ya seperti tampilan di awal halaman. Oke. Nah, misalnya kalian nggak pengen menaruh bagian highlight di sini, kita tinggal unchecklist aja laporannya. Nah, jadi nanti bagian highlight tersebut akan hilang. Nah, mungkin segitu saja untuk proses pembuatan AI heatmap dengan menggunakan Ruiji Cloud. Jadi untuk AI heatmap ini itu gratis ya teman-teman. Saya ingatkan kali lagi gratis. Kalian bisa mengaksesnya sendiri di ruijicloud.com. Jadi kalian bisa akses sendiri, kalian bisa buat sendiri sesuai video tutorial pada kali ini. Nah, lalu kalau kalian ada pertanyaan tentang seputar produk networking lain seperti Cambium, Ubiquiti, Mikrotik, Ruiji ataupun Grandstream, kalian bisa bertanya di kolom komentar atau chat admin Instagram kita di link AFC Wave Indonesia. Nah, sampai jumpa di video berikutnya.